Halo, kelompok kami akan mempresentasikan materi agama mengenai ajaran sosial gereja. Kelompok kami beranggotakan Bernardus Valentino, Kristila Oktaria, Doni Agung, Florecita Gracia, dan Isifa Faluja Nugra Putri. Selamat menyaksikan. Hubungan gereja dengan dunia. Sebelum Konsili Vatikan II, dunia dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan buruk. Kemudian, hal tersebut sangatlah menyimpang dari ajaran sosial gereja. Lalu gereja berusaha untuk menjadi sakramen keselamatan untuk dunia, dan dunia menjadi ladang tempat gereja berbakti dan memberikan keselamatan. Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes ayat 1 berkata, kegembiraan dan harapan, duka kecemasan manusia dewasa saat ini, terutama yang miskin dan telantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula. Kata-kata konsili ini menunjukkan perhatian dan keprihatinan gereja terhadap dunia. Namun, gereja tidak berhenti pada perhatian dan keprihatinan saja. Gereja sungguh-sungguh mewartakan dan memberi kesaksian tentang kabar gembira kepada dunia sambil belajar dan mengambil banyak nilai-nilai positif yang dimiliki dunia untuk perkembangan diri dan pewartaannya. Gereja kini telah memiliki pandangan tentang dunia yang jauh lebih positif dari zaman-zaman yang lampau, sehingga hubungan antara keduanya menjadi saling menguntungkan. Permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Yang pertama itu ada peperangan. Peperangan itu bersifat destroyed atau merusak. Untuk peperangan ada peribahasa di mana yang menang akan menjadi arang dan yang kalah akan menjadi abu. Yang artinya sama-sama merugikan untuk kedua belah pihak yang sedang berperang. Dan yang kedua itu ada kemiskinan. Kemiskinan sendiri adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka bisa dikatakan seseorang tersebut mengalami kemiskinan. Dan yang ketiga itu ada ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial sendiri adalah kondisi di mana perilaku hukum tidak seimbang dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti misalnya, pencuri pisang yang dihukum 5 tahun penjara dan koruptor yang dihukum 5 tahun penjara. Tentunya mereka sama-sama mendapatkan rentang waktu hukuman yang sama, namun dampak dari pelanggarannya yang berbeda. Koruptor tentunya akan memberikan dampak yang lebih merugikan dibandingkan dengan pencuri pisang. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Mayoritas disebabkan oleh faktor manusia, baik disengaja ataupun tidak sengaja, merusak lingkungan melalui penipisan sumber daya seperti udara, air, dan tanah. Lalu yang kelima, penyalahgunaan perkembangan iptek. Biasanya pelaku kejahatan menyalahgunakan beberapa teknologi. Selain itu, juga menggunakannya sebagai taktik umum dengan cara tradisional seperti mengontrol korban dengan secara berlebihan. Yang terakhir adalah permasalahan yang sedang dihadapi dunia saat ini, yang tak lain adalah COVID-19. COVID-19 ini terjadi sekitar tahun 2019 hingga saat ini. COVID-19 masih menjadi salah satu permasalahan yang harus dunia hadapi, beserta dampak yang disebabkannya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Banyak persoalan hidup yang sedang dialami umat manusia modern. Misalnya, peperangan, bencana kelaparan, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan alam atau ekologi. Persoalan ini juga menjadi persoalan gereja. Maka para Bapak Konsili Vatikan II menegaskan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tata dunia itu dikembangkan, didasarkan pada kebenaran, dibangun dalam keadilan, serta dihidupkan dengan cinta kasih. Gereja mengajarkan bahwa kita perlu mencintai lingkungan alam dengan cara melestarikannya, misalnya dengan gerakan merawat pohon yang ada dan menanam pohon di tempat-tempat yang memungkinkan. Kita sebagai umat Katolik diajak oleh para gembala kita untuk memiliki kesadaran berekologi. Ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja atau ASG adalah ajaran gereja Katolik yang diperuntukkan untuk kebaikan bersama dengan tujuan menuju kebahagiaan bersama.
ASG atau ajaran sosial gereja merupakan praksis iman Kristiani yang konkret yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. ASG mendorong kaum beriman untuk hidup menyerupai Yesus seperti cara berpikir, bertutur kata, bersikap untuk menyerupai seperti Yesus. ASG di masa modern ini berkaitan dengan permasalahan sosial, perekonomian, politik, dan lain-lain. Maka dari itu, ASG adalah bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia yang berbentuk seperti dokumen-dokumen. Beberapa contoh permasalahan yang terjadi di dunia. Yang pertama, perang. Contoh dari perang yaitu contoh Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan perang atau invasi antara Rusia dan Ukraina. Yang kedua, krisis ekonomi. Contohnya yaitu kemiskinan, pengangguran, inflasi maupun deflasi, dan penurunan pendapatan global. Yang ketiga, ketidakadilan. Contohnya yaitu bully, rasisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, kerusakan lingkungan mayoritas, yaitu letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, dan juga angin puting beliung. Yang kelima, penyalahgunaan perkembangan internet, contohnya itu gadget tersadap, hoax, pencurian data. Yang keenam, permasalahan yang sedang dihadapi dunia saat ini, yaitu pandemi COVID dan juga inflasi di dunia. Yang pertama itu dampak perang. Dampak perang pertama yaitu kematian massal secara besar-besaran. Dan yang kedua itu ada perekonomian dunia menjadi hancur. Ketiga, hancurnya hubungan internasional antar sesama negara. Dan yang kedua itu ada dampak dari kemiskinan. Dampak pertama yang dari kemiskinan yaitu kriminalitas semakin meningkat. Dan yang kedua, pengangguran juga akan semakin meningkat. Dan yang ketiga, kegiatan produksi di suatu negara akan menurun. Dan yang ketiga itu ada dampak ketidakadilan sosial. Yang pertama, konflik akan terjadi di mana-mana. Yang kedua, penindasan juga akan terjadi di mana-mana. Dan yang ketiga, kasus kriminalitas semakin merajalela. Dan yang keempat, ketimpangan sosial antara yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin tentunya akan semakin miskin. Dan yang keempat yaitu ada dampak dari kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan yang pertama yaitu bencana alam, terus berkurangnya kadar O2 atau oksigen terhadap tubuh, dan yang ketiga yaitu manusia akan kehilangan tempat tinggal. Dan yang kelima ada dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak pertama yaitu berita hoaks akan mudah menyebar dan dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu maraknya cyberbullying. Yang ketiga yaitu penipuan secara online tentunya semakin gampang terjadi. Dan yang terakhir ada dampak COVID-19 yang kita alami saat ini. Yang pertama yaitu banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat COVID-19 sendiri. Dan yang kedua, perekonomian suatu negara dan dunia tentunya akan menurun. Solusi perang. Perlu adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, saling menghargai budaya negara lain, agar bisa saling memahami dan juga bisa menjalin hubungan yang baik. Kedua, solusi kemiskinan. Tingkatkan IPM suatu negara dan memperbanyak lowongan kerja. Ketiga, solusi ketidakadilan sosial. Tegakkan HAM dan tanamkan rasa adil dalam memberi sanksi pelaku kriminal. Keempat, solusi kerusakan lingkungan. Pertama, melakukan kegiatan reboisasi, melakukan pembatasan pemakaian sumber daya alam, peran pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama menjaga dan melindungi lingkungan. Kelima, solusi penyalahgunaan perkembangan iptek, yaitu menyaring budaya luar yang masuk ke dalam negeri, meningkatkan pengetahuan dan juga pengawasan terhadap penggunaan teknologi. Keenam, solusi permasalahan pandemi COVID-19. Menerapkan 5M di mana dan kapan saja, patuh dan taat mengikuti arahan pemerintah, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan COVID-19 di lingkungan masyarakat.